terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya mau mendengar suara Bapak Ibu. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana Tuhan telah menjadikan kami ada di tempat ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah di kesempatan yang indah ini kami boleh membawa hati kami boleh membawa syukur kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kuduskanlah kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Ini sembah kami, ini pujian kami. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Hanya ingin dapat kami berikan kepadamu sebagai korban syukur kami di hadapan tahta-Mu. Terimalah Tuhan, terimalah korban syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan karena kebaikan dan kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami.
tempat ini yang percaya, bersama dengan saya katakan, amin. Biarpun langit dan bumi akan bergoncang, kita percaya kasih Tuhan tetap ada selamanya bagi kita semua. Percaya, katakan amin. kanan kirinya katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan.
hati kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami masih boleh diberi kesempatan masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau saat ini penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, kami mau buka hati kami, kami mau mengalami pribadi-Mu lebih dan lebih lagi melalui firman-Mu Tuhan.
berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita sembah Dia.
Haleluya. Bapa, kami bersyukur. Di bagian indah ini kami boleh berjumpa dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Anak-anakku boleh mengalami sesuatu yang baru melalui jamahan kuasa-Mu, melalui pekerjaan Roh Kudus yang tidak pernah berhenti buat kami yang menanti-nantikannya. Engkau sudah lawati mereka yang susah hati. Engkau sudah angkat segala beban mereka yang berat, Bapak. Engkau sudah jamah mereka yang sakit, Tuhan. Engkau yang jauh lebih tahu apa yang mereka rasakan. Kami percaya, dengan modal percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu Kau nyatakan dan Kau berikan bagi setiap kami, Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Mari lanjut Roh Kudus Engkau yang berkarya. Ketika hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu, Bapa, Roh Kudus tetap ada di dalam mereka yang sangat-sangat tidak mampu, Bapa. Karena Engkau adalah Roh peduli buat setiap mereka. Terima kasih Bapa. Urapan dan kuasa-Mu boleh menyertai anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Ketika firman-Mu disampaikan, mereka akan mengerti dan mereka dimandikan dengan air yang kudus di dalam mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan, dan mereka akan mengalami pemulihan yang dahsyat dan luar biasa. Kau memberkati guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajarkan dalam setiap kebenaran buat mereka yang masih kecil ini, Bapa. Dan Kau buka hati anak-anak-Mu sehingga mereka faham dan mengerti ketika guru-guru sekolah minggu menyampaikan kepadanya. Ada sukacita, ada damai, dan ada sejahtera. Kau mengurapi dan memberkati ruangan sekolah minggu di dalam nama Yesus. Dan tidak ada roh lain yang mengganggunya, Bapa. Hanya Roh Kudus yang menyertai dan memimpin mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur kami naikkan bagi-Mu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu silakan duduk kembali dalam nama Yesus. Shalom. Shalom. Semuanya baik-baik. Amin. Yang tak baik angkat tangan. Ada yang tak baik. Semua baik-baik. Roh Kudus sudah jamah, Roh Kudus sudah memberkati kita semuanya. Sudah dilegakan. Sudah merasakan satu kelegaan. Amin. Ketika kita datang dengan beban yang berat. Tetapi kalau kita mau taat, kalau kita mau taat aja, setia itu akan mengikuti, ya. Saya percaya kita akan mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Engkau pasti dipulihkan, engkau diberkati. Bapak itu dahsyat, Bapak itu luar biasa buat kita. Dan Dia tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-janjinya. Jangan takut saudara. Aduh, aku cuma lulusan SD. Bahkan aku gak pernah sekolah sama sekali. Aku gak bisa sepandai orang-orang yang ada di atasku. Mana mungkin aku bisa kaya. Mau saya katakan, kekayaan datangnya bukan dari orang pintar. Amin. Kekayaan itu datangnya dari Allah ketika Dia mau memberkati saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hanya ada ketaatan. Ketika engkau taat, percayalah, kuasa ilahi meliputi engkau. Kuasa ilahi menyertai engkau. Lu dari desa, mana mungkin lu bisa berhubungan dengan orang-orang kota. Mau saya katakan, belum tentu. Tanpa orang-orang desa, konglomerat tidak akan menjadi kaya. Ya Pak ya. Siapa yang mau bekerja? Siapa yang mau membantu? Gak ada. Dosen, anak-anak yang punya titel mau jadi pembantu? Mending kerja di mana? Bisakah kantor menerima engkau dengan petentang-petentengmu? Saya tidak punya perusahaan, tapi saya bekerja di satu perusahaan, saudara. Owner itu tidak melihat dari apa yang
ada dalam penampilan kita di luar. Yang dia lihat adalah hati yang memiliki perusahaan itu. Amin. Saya yakin Pak Gito dipilih dari tempat ini, ya, dari kota Malang, ditaruh di sebuah desa. Anggap itu desa ya Pak ya. Benar ya Pak di sana, karena saya sering di Tempur Sari pelayanan pada saat itu. Kliniknya juga banyak di sana, benar ya Pak? Saya kalau sudah di daerahnya Pak Gito, gak tidur saudara, perang. Dengan siapa? Dengan pimpinan-pimpinan di sana? Bukan. Dengan tempat di mana perusahaan itu didirikan. Pimpinan cuma lihat, tuluskah engkau melayani Tuhan untuk di tempatku? Pak Gito ini orang yang tulus hati loh. Makanya beliau dipertahankan dengan luar biasa. Benar ya Pak? Jujur, taat, merasa memiliki. Benar? Kalau saudara tidak merasa memiliki, itu nggak punya ketaatan namanya. Kalau saudara merasa memiliki, suka dukanya perusahaan itu ditanggung bersama. Benar? Ada kekurangan apa, ada masalah apa, nggak bisa tidur. Bukan cuma gak tahu uangnya aja. Bukan ya Pak ya, uang itu nomor sekian. Tuhan mau hati. Hati yang taat, hati yang tulus, hati yang setia, itu yang Tuhan mau. Selebihnya engkau akan mendapatkan berlipat kali gandaan di dalam ketaatanmu. Dengan kemuliaan bagi Tuhan. Ketika engkau setia, ketika engkau taat, waduh, Tuhan jauh memperhatikan kebutuhan-kebutuhanmu. Saya bersyukur ketika beberapa waktu yang lalu beliau ini akan ke Jakarta, tapi saya berdoa Tuhan katakan jangan, beliau taat tidak berangkat loh. Ternyata Tuhan tempatkan masih di Kabupaten Malang ya Pak ya. Dan kita masih bisa bersama-sama. Setiap minggu kita masih bisa menikmati Tuhan di tempat ini. Saya sangat sayang dengan jemaat-jemaat lama ya. Beliau adalah jemaat lama di tempat ini. Hanya tinggal beberapa orang. Tapi saya bersyukur Tuhan kirimkan yang baru-baru banyak. Masih muda-muda lagi. Berikan kemuliaan anak-anak ikhlas. Tuhan baik. Loh kau kan ini jenderalnya loh di sini. Tuhan baik buat kita semuanya. Mau taat, mau setia. Anak-anak Ekos mau taat untuk menghadapi apapun. Masalah perusahaan itu biasa, kita masih hidup di dunia. Nanti kalau kita sudah bobok panjang, kita nggak akan punya masalah. Ngerti maksudnya? Ngerti nggak? Bobok panjang itu apa? Mati. Itu nggak akan ada masalah. Nggak ada cerita. Saya nggak pernah dengar ceritanya orang mati datang ke saya dan dia bilang, Bu, di sana itu pasarnya itu aduh hancur Bu, gitu. Enggak, Bu, udah nggak ada Bu di sana. Nggak pernah. Paling roh itu datang kepada saya dengan muka yang sedih, tidak berkata apa-apa, dia cuma manggut. Saya, kamu siapa? Dia semakin menampakkan dirinya. Kamu meninggal karena apa? Dia semakin menampakkan dirinya. Di mana dia yang sakit, di mana dia yang dikeluhkan. Pada saat dia terjadi itu, penyebabnya apa? Dan dia menampakkan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Dan saya bilang, kamu pasti punya tempat. Saya akan berdoa buat kamu. Kamu gak akan gentayangan lagi. Kamu jangan ada di tepi, di pinggir lapangan depan rumahku ya. Di lapangan itu banyak saudara. Saya bilang kamu jangan di sana. Nanti kalau di antara salah satu daerah sini kan juga orang-orang banyak ya yang bisa melihat mungkin. Sampai lari dan sampai jatuh terjadi kecelakaan, kamu yang salah. Saya katakan itu dan dia manggut saudara. Dan saya berdoa buat dia, sebentar lagi hilang. Tuhan telah menyediakan tempat baginya, atau itu di alam bersah, atau dia di Firdaus, saya nggak tahu, yang pasti di taman gitu. Mau pelayanan dalam roh?
Takut nggak pelayan dan dalam roh? Takut ya. Takut. Tetapi kalau kita sudah dipercaya oleh Tuhan, kita nggak akan pernah punya ketakutan. Kita kuat dan hati kita ke sana, hati kita kasihan. Saya pernah di RSI, saya cari orang di RSI sini, salah alamat RSI-nya di Noyo, tapi saya datangnya ke RSI sini. Dan ketika anak saya Nathanael Sagade, Nathanael bilang, "Mi, dilihat orang." "Mami lihat toh," aku nggak berani lihat. "Mami lihat toh." Begitu saya lihat dia di sebelahnya admin itu ya, dia di sana dan dia lihat-lihat uang rupanya. Ternyata orang ini meninggal nggak punya uang untuk bayar loh. Mukanya ini hancur. Bener, saya lihat itu terus bapaknya mondar-mandir nangis. Terus saya tanya, "Kenapa Pak?" gitu. "Anak saya kecelakaan Bu, tapi meninggal nggak bisa tertolong. Saya harus bayar." Saat itu nggak ada BPJS, nggak tahu, nggak ada apa-apa, nggak ngerti saya. "Saya nggak bisa bayar Bu," gitu. Terus akhirnya ada keluarga orang kayak dari mana Angkatan Laut, dia datang dan kebetulan kenal sama saya. "Loh, Bu Ida di sini?" "Iya." "Kenapa Bu, orang itu kecelakaan nggak bisa ini?" "Oh ya sudah, saya urus. Ibu mau cari siapa orang, saya mau berkunjung Pak." "Pak, anaknya yang kecelakaan di pinggirnya kasir." "Hah? Cepat." Saya nggak nakut-nakutin. "Kalau Bapak punya rezeki berdua sama saya Pak, gitu. Bapak tanya aja berapa, nanti Bapak punya berapa hubungin saya ke rumah ya." Karena itu iya. Ternyata benar, kita bagi dua, dari beliau separuh, dari saya separuh untuk menyelesaikan adminnya orang ini. Selesai sudah. Tuhan tunjukkan dia menangis. Kita bersyukur loh. Kalau kita bisa, kalau kita mampu untuk menghadapi semuanya, kita harus tetap mengucapkan syukur dalam segala hal. Jangan cuma bisa mengeluh itu makanannya siapa? Setan. Iblis itu loh, makanannya iblis. Mau saudara dirorong sama iblis? Miliki ketaatan di dalam Roh Kudus. Amin. Kenapa saya katakan miliki ketaatan dalam Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang ditinggalkan Yesus ketika dia naik ke surga. Untuk apa? Untuk menolong saudara. Mau hidup dalam kelipat kali gandaan? Mau menggapai satu terobosan di tahun 2024 yang sudah dijanjikan sejak Januari? Ini masih dalam bagiannya. Taat dalam segala hal. Amin. Taat dalam segala hal. Saya paling takut untuk bersungut-sungut. Saya paling takut untuk berkata-kata yang tidak disukai oleh telinga manusia yang masih hidup. Jangan sampai kita memanaskan telinga manusia yang masih hidup. Amin. Panaskan telinga yang sudah mati, itu yang akan terasa. Tuhan baik buat kita semuanya. Ketaatan dalam melakukan firman Tuhan adalah syarat utama untuk mengalami berkat dan pemulihan. Kita buka Yesaya 36 ayat 24 sampai ayat 26. Dibilang Yesaya, ya, ini kita baca ya di sini. Agak dibesarkan bisa nak, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Mungkin mau difoto maksud Mami. Itu sudah saya tulis yang warna biru itu, dan kita akan baca ayat firman Tuhannya di yang warna hitam supaya saudara lebih enak gini atau pencari sendiri. Soalnya saudara ini sudah biasa tinggal makan. Kita itu enak loh. Bapak masaknya dengan selengkap dan sempurna. Ini tandanya saya itu suka sekali melayani seperti Ibu Jenab ngasih makan. Maaf ya Bu, kemarin mau ngasih makan saya tolak. Karena saya takut sibuk. Kalau saya nggak firman nggak masalah. Kalau saya lagi khotbah saya nggak mau. Gitu ya. Minggu depan aja kalau mau ngasih ya. Lebih target. Boleh nggak Bu, nggak. Semoga minggu depan Bibik sudah balik gitu ya.
Ketaatan dalam melakukan firman Tuhan adalah, sekali lagi yuk, ketaatan dalam melakukan firman Tuhan ada amin. Saudara mau diberkati dalam berlipat kali gandaan dalam segala hal, tapi sakitmu tidak dilipat kali gandakan, sakitmu disembuhkan, amin. Masalah dan susahmu dipulihkan. Yang dilipat kali gandakan apanya? Yeskiel 36 ayat 24. Ayo 1, 2, 3. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa. Yang dimaksud kamu itu siapa? Diimani ya. Tanpa iman kita tidak akan menggapai sesuatu yang besar dalam terobosan ilahi. Amin. Tapi dengan iman, iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Amin. Belum tentu masa iya sih. Loh, jarene kate payu, jarene, jare. Bukti ini milikilah iman yang akurat. Miliki iman yang kokoh. Percayalah, saat dan waktunya pasti tiba. Saya sudah menyaksikan Tuhan janji memberikan rumah kepada saya. Tuhan gak janji berikan gereja ini, tempat ini, enggak. Tuhan janji berikan saya rumah. Saya nantikan. Begitu saya dikasih ini, akan saya bangun, akan saya tata. Tuhan bilang stop. Bolehkah rumahmu aku minta? Loh, ya boleh Pak. Bapak yang beli kok. Saya kan cuma nurut Bapak di sini. Boleh ya? Boleh. Kamu belum punya rumah loh. Gak apa-apa, saya percaya saya tidak akan tinggal di bawah kolong jembatan. Itu yang saya katakan pada Bapak. Akhirnya dengan berjalannya waktu, bangun selesai. Begitu selesai, apakah rumah kontrakan saya sudah selesai? Belum. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Tahun 97 janji itu saya pegang. Di tahun 2019 Tuhan bayar tunai dan lunas. Saya tidak kontrak sampai hari ini. Amin. 20 tahun baru digenapi. Panjang gak 20 tahun ini saudara? Panjang. Kemarin ada sahabat saya datang dari luar kota dan dia tanya, gimana Bu? Ini kontrakannya sekarang berapa? Kamu belum tahu berita. Tahun 2019 sudah dibayar lunas. Dia nangis. Luar biasa, 20 tahun. Jadi Tuhan digenapi buat saya, nak. Dia peluk saya. Saya percaya pelayanan ibu berkenan sekalipun ibu tidak sepandai orang-orang di luar sana. Perkenanan itu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Amin. Perkenanan itu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Maka dari itu saya katakan, jangan saudara sombong. Kesombongan akan menjatuhkan saudara. Kesombongan adalah awal saudara untuk jatuh. Ingat baik-baik, ini firman yang berkata. Amin. Ketika kita diperingatkan saudara, jangan ngomel. Ketika kita diperingatkan, jangan bersungut-sungut. Pegang janji Tuhan itu. Memiliki kerendahan hati dan ketaatan serta kesetiaan. Itu adalah modal utama dari saudara untuk memperoleh kelipat kali gandaan di dalam Yesus. Amin. Bukan di luar sana yang berbicara ini Roh Kudus. Jadi saya katakan di dalam Yesus, di dalam Roh Allah. Bukan di dalam manusia. Manusia semuanya hanya melihat casing. Tapi dia tidak tahu kekeroposan yang ada di dalam. Kalau Tuhan melihat hati saudara, yang mana yang tulus, yang mana yang setia, yang mana yang memiliki kerendahan hati, di mana siapa yang memiliki ketaatan, itu yang utama. Dan engkau diperkenan oleh Tuhan. Ketika engkau berkenan, apa saja yang engkau minta di dalam namaku, aku akan memberikan kepadamu. Aku akan menjemput kamu. Tuhan akan menjemput saudara dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan saudara dari semua negeri dan akan membawa saudara kembali kemana? Ke tanah saudara, di mana engkau nyaman, di mana engkau enak. Amin. Sampai pada kekekalan loh, janji Tuhan ini bukan yang sementara. Ayat 25, aku akan mencurahkan
yang akan dari amin. Amin. Saya katakan di ayat 25 ini, saudara jangan melihat masa hapus semuanya. Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Firman-Nya mengatakan, aku akan mencurahkan kepada kalian air yang jernih, yang akan mentahirkan kalian dari segala kenajisan kalian dan dari semua berhala-berhala kalian. Amin. Aminnya yang keras biar didengar oleh Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan katakan, aku akan apa? Mentahirkan engkau. Sebut nama masing-masing ya, yang di kamu. Setuju? Setuju? Ayo, 1, 2, 3. Akunya diganti Allah atau Tuhan. Allah aja ya. 1, 2, 3. Allah akan mencurahkan kepada Imelda air jernih yang akan mentahirkan Imelda dari segala kenajisan Imelda dan dari semua berhala-berhala Imelda. Allah akan mentahirkan Imelda. Amin. Dengan kemuliaan dari Tuhan. Saudara sudah ditahirkan. Jangan takut lagi. Jangan menoleh yang di belakang. Kalau mau bercerita nggak perlu. Kalau nggak lagi ngobrol yang nggak perlu. Seharusnya itu nggak usah dibuka lagi. Kaset-kaset yang sudah ditutup jangan dibuka lagi. Mending dipolor. Kalau kaset dulu kan ada pitanya ya. Diolor, dibakar, selesai sudah. Saudara tahu, iblis selalu datang membawa rekaman. Dia bawa tas ransel itu, di situ rekaman banyak. Rekamannya banyak, rekaman masa lalu saudara itu banyak sekali. Dia berusaha untuk membuka rekaman itu. Maka dari itu saya katakan jangan kita menyanjung dia. Jangan kita menceritakan dia itu sia-sia. Ternyata itu akan menjadi satu penghalang berkat. Saya berbicara dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Jangan, engkau tidak usah berbicara yang itu, berbicara yang lain. Berbicara misalkan, aduh Rek, goreng yang di sana itu enak. Apalagi kalau Bu Jen yang buat, wow, mantap. Nanti Pak Ho dikirimin, Pastor David dikirimin, kita mau? Oh mau Bu, daftar 1 lagi. Jadi kita berbicara yang positif aja. Jangan bersaksi dengan kebaikannya dia, dengan waduh gimana dia gitu, jangan. Karena kaset itu dia akan membuka dalam rekaman-rekamannya kembali, sehingga kita akan ditaklukkan. Itu namanya kita sudah membuka satu celah. Firman Tuhan ajarkan jangan engkau membuka celah. Paham ya? Paham? Dengan apa yang saya katakan ini Bapak Ibu ngerti gak? Amin, terima kasih. Karena saya bukan orang pandai loh ya. Ingat, saya bukan orang pandai ya. Saya gak bisa. Saya bukan orang pandai. Saya sekolah teologi untuk mengenapi supaya saya tidak keluar dari penyimpangan firman Tuhan. Tapi pelayanan saya adalah panggilan. Amin ya. Bisa dimengerti tapi apa yang saya sampaikan. Sekalipun pakai bahasa sehari-hari. Ini makanan jangan lodeh namanya, gitu ya. Beda kalau Pastor David kan beda. Kalau Pastor David itu makanan Malaysia, Hong Kong, mana lagi? Kan luar sana loh, gitu ya. Kemarin saya masih masak kare aja beda. Karenya KL sama karenya Indo itu beda gitu ya. Rasanya juga beda. Lidah Indo saya kasih itu nggak enak gitu. Untuk bujenan nggak kesini. Saya kemarin tuh masak karenya KL gitu ya. Beda. Buat saya enak karena saya kangen gitu. Kalau buat yang nggak kangen ya nggak enak. Bau jamu. Wow. Beda masaknya Pastor David dengan masakan saya. Masakan saya jangan lodeh, jangan tewel, bubur rujak. Aduh, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan ya, kita bersyukur saudara di ibadah di tempat ini. Kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kita memiliki porsi yang berbeda. Porsinya Mbak Debola juga beda. Nanti dengarkan baik.
porsinya Mbak Deborah juga beda dengan porsi saya, dengan masakan saya gitu. Jadi masakan kita bertiga itu tidak sah, tapi intinya sah, arahnya sah. Perhatikan baik-baik, kalau saudara mau mengerti dengan bahasa-bahasa Ibrani, dengan bahasa-bahasa Yunani, dengan bahasa-bahasa Inggris, dengan bahasa-bahasa, pakai bahasa apa aja Pak Pastor, itu dengar baik-baik, bawa catatan. Nanti kalau sudah selesai saudara bisa tanya, apa yang dibawakan oleh Ibu Deborah? Ibu Deborah ini biasanya ke arah-arah apa ya? Saya nggak. Kalau punya saya kan gampang, jangan tewel, jangan lodeh. ya Mem ya. Mami gak ya po, ngambil lombok yang terasi beres. Punya Pastor David bukan, sambelnya beda, sambel dari barat. Ayat 26. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang dan roh yang di dalam ada. Amin. Saudara mau dikasih sukacita, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan aku, Tuhan, akan menjauhkan berikan kemuliaan. Lingkari di ayat 26, katakan, aku mau memiliki hati yang taat. Sekalipun aku tidak mengerti apa-apa, aku mau memiliki hati yang taat. Amin. Ketaatan itu sangat-sangat membuat saudara beruntung besar. Saudara kalau bekerja cari untung atau cari rugi? Cari untung, gak ada yang cari rugi. Bagaimana caranya untuk mencari untung? Berikan nama untung. Biar sampai tua tetap. Kalau mau tetap masih cakep, berikan nama Joko. Sampai tua tetap. Ada di sini yang namanya Joko. Loh, kamu. Kalau mau untung, mau Joko, ganti nama ya. Jangan kan bagus namamu nak. Nanti mami lupa panggilnya kau jadi Joko. Baik untuk kita. Paham di sini sekali lagi yuk. Kamu akan Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan Tuhan berikan kepadamu hati yang taat. Amin. Tuhan luar biasa. Biar berikan kemuliaan bagi Tuhan. Apa? Kemuliaan itu nggak perlu dari saya, itu dari hati saudara. Saya perhatikan kalau Pastor David yang khotbah, saya sepakat, saya senang dengan firman beliau. Yang pertama suara-suara yang paling keras itu saya, nggak tahu beliau tahu apa enggak. Saya mengamenkan itu dengan tepuk tangan saya. Dan nanti semua ikut, nggak usah ragu ya. Jadi kalau amin, kemuliaan itu bukan untuk saya atau untuk Pastor David, bukan. Tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk Mbak Deborah, bukan. Tapi kita mengaminkan firman Tuhan. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Masih ragu-ragu kah untuk memberikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Bapa? Haleluya. Tapi hari ini nggak tak foto ya, biar kan sering difoto. Nggak tak foto sekarang. Nanti penuh nanti. Ya. Lanjut nah, Tuhan lanjut sayang. Kita akan hidup dalam perjanjian Tuhan, yaitu berkat yang sudah ditetapkan. Kalau Tuhan sudah menetapkan, jangan ragu, kapanpun itu Tuhan berikan. Seperti apa yang saya katakan, 20 tahun kemudian saya diberikan rumah totalitas, ya, dan luar biasa. Tapi saya nggak pernah diberitahu, nanti tak bangun kamu, enggak. Tapi Tuhan sudah memberitahukan sesuatu. Nggak tahu saya masih ada atau saya nanti sudah pulang ke rumah Bapa. Anak-anak muda yang akan melanjutkan ini akan melihat sesuatu yang baru. Tempat ini berbeda
dengan hari ini. Amin ya. Mungkin hanya beberapa orang yang tahu apa yang menjadi visi dan misi Bapa untuk di tempat ini. Saya tidak mengerti. Tapi apa yang ada kita syukuri dan kita jalani dalam ketaatan. Amin. Berikan kemuliaan. Jangan kapan gini kayak itu kayak ini apa burung. Entah kalau mau bisa coba apa itu ada apa. Wah, itu asik ya. Amin. Yuk kita lanjut firman-Nya ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam dan aku akan membuat menurut dan bukan cuma pendengar tetapi menjadi pelaku firman. Saudara nggak akan hidup dalam perjanjian Tuhan kalau saudara tidak melakukan di ayat yang ke-27 ini. Tuhan mau kita memiliki hati yang taat, hati yang setia, dan perjanjiannya pasti digenapi. Ketika engkau ada di dalam perjanjian itu, engkau memasuki, melewatinya, ada jurang, ada jalan yang licin, ada jalan setapak, jalani aja, tapi tanpa ngomel. Kalau engkau tidak ngomel, engkau akan menemukan dalam perjanjian Tuhan. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Saudara tahu, saya mendapatkan tempat ini loh, hanya beda hitungan menit. Kalau enggak, ini sudah jadi punya orang Arab. Bagaimana kita bisa beribadah? Rumah saya di sebelah, ini punya orang Arab. Oh ya, di resolusi bener toh. Ya apa enggak? Bisa loh. Nah sekarang aja Arab kalau main di sana itu kayak ukulele. Saudara pernah lihat ukulele? Itu kesenangannya cucu saya. Jadi saya tahu bahasa. Oke, aku orang coba ada apa? Iya, dan cepat ada apa? Itu bahasanya. Sampai ini bahasanya ukulele. Dia berkata, rumah saya ini seringkali bocor hanya kena bolanya. Dia kalau sudah main apel, main apa itu namanya? Tak tahu saya. Nggak ngerti main kayak kasti tapi bukan kasti. Bola itu masuk ke sini, aduh Tuhan. Kalau dibayar ya, terima kasih loh. Dituturin tambah terima kasih, ya Allah. Aduh, kalian kalau main hati-hati, ini semua tempat saya berlubang, berkali-kali saya benahi ini. Loh, mahal loh Bapak Ibu. Buat saya uang 500 sangat berarti. Buat saudara berarti gak? Oh sama. Buat saya 500. Karena apa? Ya begitulah kebutuhan, ya kan. Kalau tak buat dandan aja, perbaikan aja, gimana gitu. Kalau sudah ya maaf, terima kasih, maaf. Saya kasarnya wong Jawa iki ya nyik muleh. Wong Jawa lu sama kasar cilik nyikmu. Oh kasar. Ampuni saya gitu. Iya, bener loh itu, nyata loh itu. Loh lah jangan lodet torek, kira jangan lombok torek. Lanjut ayat 28. Dan kamu diam di dalam negeri yang telah. Amin. Dan kamu akan. Yang paling istimewa di sini dikatakan saudara akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ini yang istimewa dari ayat ini yang saya senangi dan saya tangkap. Ketika saudara menjadi umat Tuhan, jangan khawatir, saudara tidak akan pernah hidup dalam kekurangan. Saudara tidak akan pernah hidup dalam kesia-siaan. Karena saudara punya Allah yang tercipta langit dan bumi serta memberikan oksigen di dalam kita yang tidak perlu bayar. Sukacita enggak? Mau taat? Mau setia? Modal kita adalah ketaatan dan kesetiaan. Ya.
Lanjut nak. Perjanjian adalah persetujuan antara dua pihak yang mana masing-masing tugas dan tanggung jawab. Benar Bu? Di perusahaan-perusahaan pun juga, sebelum kita masuk dalam satu perusahaan ya Pak ya, ketemu HRD dan kita ditanya, Bapak mau dengan ditanya apa kemampuannya, dan dia akan memberikan bayaran sesuai kemampuan. Benar ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Dan kalau sudah didilkan misalkan 1 juta sepakat, berarti kesepakatan dari dua belah pihak. Saudara mau bersepakat dengan Bapak? Bapak cuma meminta bagian kita itu mentaati dan melakukan firman-Nya. Itu bagian kita. Amin. Yuk kita baca dulu yang biru ya. Perjanjian adalah persetujuan antara kedua pihak yang mana masing-masing tugas dan tanggung jawab. Berarti saudara punya tugas dan juga punya tanggung. Dan untuk memperoleh berkat yang berkelimpahan ini, berdobel porsi ini, Tuhan tanya ini. Tuhan memberikan tugas ini untuk kita. Apa tugasnya? Di bagian kita apa? Bagian kita mentaati dan bagian Tuhan ada amin. Enak enggak? Hari ini firman-Nya nyambung banget gitu ya. Aduh, saya ketika itu saya cuma nangis gak bisa ngomong apa-apa. Yesaya 36 ayat 33 sampai 36 ya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan. Lanjut. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali supaya paham? Amin. Yang sudah tandus itu loh, yang sudah gak berguna, yang sudah aduh jelek banget, gak bisa ditumbuhi, tumbuhnya hanya onak duri, disirami langsung ces kering lagi, ces kering lagi. Saudara pernah tahu, Ibu Jena pernah tahu ya, di sana pasti banyak ya Bu, di Blitar ya. Saya sering kali tahu ini. Saya dulu punya kebun cengkeh Pak di daerah Kebun Sari Pak gitu, kebun cengkeh sama kopi berhektar-hektar. Tapi apa yang terjadi saudara? Ada 3,5 hektar. Tapi kalau Tuhan mau, saya enggak. Kalau mau saya urus bisa, tapi saya ikhlaskan. Diganti tanda tangannya, dipalsu oleh seseorang yang dekat dengan saya. Saya selesai urus, Tuhan bilang stop. Aku bisa memberikan yang lebih besar dari ini. Bagus. Dan pada saat itu pas waktunya anaknya Pak Harto. Jadi dengan harga yang sangat ditekan untuk panenan cengkeh. Tapi tanahnya itu berharga enggak 3,5 hektar? Tapi Tuhan bilang tidak. Cukup 1 kresek untuk dipolybag. Kita nggak mau sampai ya sudah nggak tahu gimana. Kembali ke firman Tuhan. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan. Aduh, kalau Tuhan sudah berkata jadilah subur, jadi enggak? Jadilah berhasil, jadi enggak? Kamu akan berlipat kali ganda mendapatkan keuntungan, jadi enggak? Jadi masa lalu jangan diingatlah lagi, itu hanya sampah. Kenapa? Supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Jadi orang yang bertemu dengan saudara, orang yang
Berjumpa dengan saudara, otomatisnya saudara bukan orang yang karena kehilangan 3,5 hektar melentur, enggak, tetapi tetap semangat dan bersuka cita. Dan saudara bisa menyaksikan ini semua karena Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus aku bisa seperti ini. Ya, amin. 35. Sebaliknya mereka akan berkata apa? Tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah sekarang didiami dan menjadi wow, diberkati dengan lebih pujian. Dulu kok kayak gitu, sekarang kok semakin cantik. Saudara adalah tanah Tuhan. Sekarang tanah saudara sedang ditanami dengan benih-benih ilahi, yaitu firman Tuhan. Sirami terus dengan pembacaan firman Tuhan setiap hari. Sembah Dia, muliakan Dia, agungkan Dia. Itulah air kehidupan yang menyirami tanah saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lanjut ayat 36. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah. Wow, Aku Tuhan yang akan mengatakannya dan akan membuatnya. Berikan kemuliaan dan juga bukan manusia tetapi Tuhan yang memiliki dunia ini, yang akan memulihkan keadaan saudara. Dari awal saudara sudah dijamah, dari awal saudara sudah diberkati, maka lanjutkan itu dengan apa? Menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bukan cuma di gereja, di kamarmu kau bisa menyembah. Kalau kau sudah merasakan kerinduan, sering kan kita merasakan kerinduan, tiba-tiba masuk kamar sembah Dia, temui Dia, kau akan merasakan sesuatu yang baru. Amin. Nikmat itu akan menyertai engkau. Lanjut Pon, yang kedua, kesimpulan ketaatan adalah adalah harga mati dan tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Mau saudara taat, keputusan ada pada saudara, bukan pada saya, bukan pada Pastor David, bukan pada Ibu Deborah Ita, tetapi kepada kita pribadi. Lepas pribadi kami bertiga hanya sebagai hamba Allah yang mengungkapkan isi hati Bapa buat anak-anaknya yang dikasihi, yaitu saudara dan saya juga, karena firman Tuhan bagaikan pedang yang bermata dua. Dia bisa ke dalam dan dia juga keluar. Dia keluar dan juga bisa ke dalam. Ini adalah harga yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ingatlah, iblis tidak suka kita hidup dalam ketaatan. Iblis selalu mengintimidasi. Kalau saudara mulai terintimidasi, cepat keluar dari sana. Amin. Jangan engkau tenggelam di sana dan waduh ya gimana ya nanti aku begini, waduh nanti gimana ya, bisa nggak aku berhasil ya, bisa nggak ya aku mau nemuin orang di sana, ketemu nggak? Itu intimidasi iblis. Terus saudara capek, saudara dibuat lemah, keluar dari sana. Saudara punya semangat ilahi. Amin. Karena apa? Yohanes 10 ayat 10 mengatakan pencuri datang hanya untuk dan membunuh dan. Ingat, ini adalah pekerjaan iblis. Saudara jangan mau tercuri damai sejahteramu. Amin. Tercuri kenikmatanmu, tercuri kesehatanmu, tercuri hatimu menjadi gusar. Ingat bahwa dia berusaha untuk menggagalkan segala apa yang engkau rencanakan. Itu dalam pembunuhan dan membinasakan saudara, supaya saudara tidak bisa ngapain, pekerjaan kandas, sekolahan kandas, mau belajar males, mau berdoa males. Itu semua adalah curian-curian dari iblis supaya engkau gagal, tidak sampai engkau sukses. Iblis tidak suka kalau kita itu menjadi orang yang sukses. Lanjut nak, kita selesaikan dengan cepat ya.
Bukan perkara yang mustahil jika kita hidup dalam ketaatan. Karena saudara dan saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Percaya? Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Yang warna biru dulu, biar saudara tahu bahwa ini yang Tuhan mau. Makanya saya tulis gitu. 1, 2, 3. Bukan perkara yang mustahil jika kita hidup dalam ketaatan. Karena dan saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Ada amin? Ayatnya ya, bukan kemudian bagi Tuhan. Ayatnya di 2 Korintus. Jadi saya menulis ini ada buktinya. Ini adalah bukti, firman Tuhan itu adalah bukti. Dari apa yang saya katakan ada buktinya. Saudara perlu bukti? Orang cinta perlu bukti? Punya pacar baik atau enggak perlu bukti? Diajak kemana? Shopping. Shopping. Laki-laki selalu harus membelikan perempuan. Ngerayu-ngerayu tok. Aku jalu ngerok harga segini aja kamu ngomel. Jadi ngafe enggak? Aku haus, enggak usah ya. Kita sayang-sayangan aja. Prank orang aktivis. Bukti. Kita perlu bukti. Ya, Pastor David ini loh selalu membuktikan kepada istrinya dulu. Saya kalau ingat beliau lagi pacaran dulu, saya ingat banget itu. Terus kata-kata bahas dari sini. Kita kembali ke firman Tuhan ya. Buktinya di dalam mana? Di 2 Korintus 5 ayat yang di sini dikatakan apa sayang? Jadi itu ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara baru. Buang itu segala keakuan, kesombongan, kedegilan. Buang semuanya. Yang tidak antusias untuk firman Tuhan, buang. Kemalasan, buang. Ngomel-ngomel, buang. Amin. Tuhan mau yang kudus. Tuhan mau yang bersih. Tuhan suka bersih-bersih. Saudara mulai belajar. Dari mana bersih itu dilihat? Dari rumah saudara. Oikos sungguh sangat bersih. Berarti Ibu Tina memiliki hati yang bersih. Sebuah pengurus di sana punya hati yang bersih. Dan anak-anaknya harus bersih. Terutama di hati dan pikiran. Amin. Tonton teladan beliau ini. Beliau mungkin mendidik kalian dengan cara yang bagaimana. Mungkin kalian juga ya apa gitu. Tapi itu nikmati, itu untuk kalian. Itu untuk kalian. Saudara tahu orang tua saya keras banget mendidik saya dan kakak saya. Apa jadinya? Hari ini boleh terlihat sekalipun tidak ada pembantu rumah saya tetap bersih. Ya bangga? Licin gak dapurku? Gak ada yang namanya kompor itu ada, gak ada. Bersih kayak baru. Pada kompor itu 10 tahun tau kan? Ya. Benar, sudah rusak itu loh tetap bersih. Dari sini ketika kalian dididik oleh ibu-ibu rohani, Ibu Tina khususnya, Ibu Deborah khususnya, jangan sampai kalian bersungut-sungut, aduh gini nggak apa-apa, mengeluh sedikit tapi jangan berkepan. Jangan, karena kau sudah menjadi ciptaan yang baru. Dan itu akan kau nikmati sampai kau tua nanti. Ini buktinya. Sayalah buktinya. Saya sering kali bilang sama kakak saya, tanpa ada mama, Paci ambil aku jadi bodoh. Tanpa ada mama tadi sama aku nggak bisa seperti ini. Kami perbuatannya cuma berdua, dia pertama, saya terakhir. Dan itu yang saya katakan. Dan bisa mengasihi sayangi anak-anak dengan sepenuh hati tanpa omelan. Menyayangi menantu tanpa omelan, dengan kasih sayang. Itu yang diajarkan orang tua saya. Mari, ketika engkau menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lanjut nak. Maka hati dan roh kita juga harus baru. Baca yuk yang biru. Maka hati dan roh kita juga baru. Yeskiel 3:6-26. 1, 2, 3.
kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang mau. Yes, dengan kemuliaan dari Tuhan. Ketika engkau dididik, ketika engkau diajari, ketika engkau diarahkan, terima itu dengan sukacita, dengan hati legowo, ikhlas legowo itu. Dengan keikhlasan kau akan menikmati kelipat kali gandaan dalam berkat Tuhan. Lanjut nak. 1, 2, 3. Selain hati yang baru, Tuhan juga akan berikan. Wow. Selain hati yang baru, Tuhan juga akan berikan apa? Roh Kudus itu adem, ayem, tentrem, nikmat, damai, sabar. Itu Roh Kudus. Ketika engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, hatimu gak pernah sakit. Sekalipun engkau dihina oleh orang, sekalipun engkau dibully oleh orang, sekalipun engkau dalam keterjepitan, hanya air mata yang keluar. Ketika air matamu yang keluar ditabung dalam kirbatnya, digantikan dengan sukacita. Kalau ada Roh Kudus di dalam. Loh, ibu apa ngalami, ibu apa katanya seperti orang yang tidak bisa melihat, burung nuri katanya, terbang tinggi katanya, tapi nggak tahu. Enggak, saya mengalami. Saya berani bersaksi karena saya mengalami. Yohanes 14 ini buktinya. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dan Aku. Aduh, saya sukacita banget dengan firman ini, karena penghibur itu datang kepada saudara dengan sungguh-sungguh, bukan abal-abal, dengan sungguh-sungguh dan memberikan sukacita yang besar. Dia ketika saudara, aku dikecewakan sama kawan-kawan tadi marah-marah karena aku nyembelih ular, lupa kulitnya, misalkan itu, tahu-tahu dimasak, aduh di piring masih ada batik-batik, aduh gimana, tetapi Roh Kudus memberikan kekuatan buat kita. Amin. Tadi seandainya siapa yang masak ular masih ada batik-batiknya, keringan tadi. Yang akan diutus oleh siapa? Bapa. Bukan saya, bukan Mami Ida yang mutus, tetapi Bapa Surgawi mengutusnya. Buat siapa? Buat kalian yang susah hati, buat kalian yang sedang sakit, buat kalian yang lagi galau, buat kalian yang lagi suntuk untuk pelajaran yang sukar, buat kalian yang kemarin ditegur oleh pimpinan, oleh guru ya. Gitu, Tuhan baik untuk kita ya. Amin. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Kau pasti bisa ketika engkau mengutamakan Roh Kudus. Percayalah, Roh Kudus tinggal di dalam engkau dan engkau akan memperoleh semuanya. Dan akan mengingatkan kepada kita akan semua yang telah Tuhan katakan kepada kita. Lanjut, Fon. Ayo kita baca ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya Roh Kudus selalu berbicara di dalam hati kita dan mengingatkan kita tentang firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan. Namun seringkali kita mengabaikan suaranya. Ya Pak ya. Aduh masih capek, baru datang masih aus, mau cari air es dulu dan yang lain sebagainya. Aduh males aku, ini tuh capek, aduh kepalaku pusing dan yang lain sebagainya. Tetapi saya meminta di dalam ketaatan ada kelipat kali gandaan berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat damai sejahtera, sukacita, kelimpahan dan yang lain sebagainya. Paham? Bisa dimengerti? Ngantuk iki gak mesti jawab. Panjang Bu firmannya, ngantuk saya. Ngantuk enggak? Loh, jangan pester, jangan melo-melo. Kalau pester tak jamin
Ini loh anak-anak Aikos. Saya, kamu enggak ya? Oh, Tuhan baik. Seringkali kita mengabaikan suara Tuhan. Inilah yang dikatakan mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai kita mengabaikan suara Tuhan. Suara hati dalam hatimu yang terdalam. Siapa yang punya hati luar dan hati dalam, angkat tangan. Loh, Pak Trito ini duit. Kita hati luar itu menghibur di luar ya, Pastor ya. Kadang bohong-bohong, hati yang dalam. Aduh, Pak Tri kok bandeng. Pak Tri SCWNA. Itu hati luar. Dan dulu sebetulnya kok enggak lu. Enggak Pak Tri, ini cuman ini intermezzo aja ya. Jangan dimasukkan hati. Nggak boleh, aku mau cegah. Enggak Bu, pulang kata cegat, soalnya rumahnya ibu di sebelah. Kok ketemu gembong aku dicegat? Enggak Bu, karena ibu bukan. Selanjut aja firman Tuhan. Akhirnya kita pun kehilangan pimpinan Tuhan. Akhirnya kita salah jalan. Akhirnya kita jatuh. Akhirnya kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan maupun sesama teman. Ini akibatnya iblis selalu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ingat, pekerjaan iblis ketika Ayub ya, ketika anak manusia menghadap Allah, siapa yang ikut menghadap Allah? Iblis ikut. Ketika saya berbicara seperti ini, dia ikut. Tapi dia tak tangis gitu ya. Dia nggak bisa untuk masuk mengganggu kalian semuanya. Karena kalian sudah di-cover dengan kemuliaan Tuhan. Dan firman Tuhan dapat didengar, disimpan di hati dan dilakukan. Mau melakukan firman Tuhan? Mau benar ya? Mau diberkati? Lakukan firman-Nya dalam segala ketaatan. Lanjut. Ketaatan. Ayo 1, 2, 3 yang biru. Firman Tuhan akan percaya. Ayatnya di mana? Ini buktinya. Ketaatan saudara tidak sia-sia. Ketaatan saudara ada harga yang dibayar karena sudah sepakat dari perjanjian bersama. Harga mati adalah kesepakatan bersama. Tuhan melakukan bagiannya dan kita melakukan bagian kita. Amin. Yakobus 5 ayat 16b. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan dengan kemuliaan Tuhan. Lanjut nak. 1, 2, 3. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, apa saja yang kalian perbuat pasti dan beruntung. Ada amin. Tuhan tidak cuma ngobrol, cuma ngoceh, tetapi Tuhan menggenapi dalam firman-Nya. Siapa yang percaya dalam penggenapan firman Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan berikan kemuliaan bagi kita untuk membaca dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Saya jemput untuk bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan untuk berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapakku yang baik, terima kasih buat setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami hari ini. Biarlah itu menjadikan rema dalam kehidupan kami, menjadikan satu ketetapan dan ketaatan perbuatan kami di dalam nama Yesus. Supaya taruh roh kemampuan bagi setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Dan di dalam nama-Mu yang kudus, hamba-Mu berdoa dan Kau memberkati mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati dengan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali.